Baik, berjumpa kembali dengan saya Aji Setiawan dalam materi pembelajaran pengenalan OBS Studio. Ya, setelah sebelumnya kita berhasil menginstal OBS Studio, ya, langkah berikutnya adalah kita harus mengenal beberapa panel ya atau layar atau jendela ya yang ada di dalam software OBS Studio. Oke, yang pertama adalah kita melihat dulu sini dulu ya. Yang paling atas tuh seperti biasa menu, ya ada file, edit, view dan seterusnya. Ini adalah menu yang bisa kita akses seperti melakukan copy, simpan dan seterusnya ya. Tapi ada toolbarnya ya atau shortcutnya nanti di bawah biasanya. Oke, lanjut berikutnya adalah ada preview di sini kalau kita lihat ya. Ada preview, kemudian ada program. Ya, apa bedanya? Nah, preview ini adalah tampilan yang ada di dalam layar kita ya, atau yang kita harapkan ya. Yang kita harapkan dia akan muncul di preview dulu, tapi yang di program ini adalah yang muncul di audience ya, yang akan ditampilkan di audience atau peserta yang mengikuti pembelajaran kita melalui OBS ini ya. Khususnya misalnya dalam video ataupun live streaming, maka sebenarnya tampilannya itu bukan yang di sini ya Bapak Ibu, tapi yang ada di program ini, sebelah sini. Oke, kemudian berikutnya adalah transisi. Nah, transisi ini adalah biasanya kita gunakan untuk melakukan efek perubahan scene ya. Jadi kita punya scene di sini. Saya jelaskan sambil saya jelaskan yang di bawah ya. Ini scene. Scene ini adalah kalau kita biasa main di sinema ya, sinema atau kita sering nonton film, itu kan kita pasti kenal yang namanya scene ya. Scene atau adegan ya. Nah, scene ini kita bisa tambahkan nanti, misalnya dasar, atau misalnya kita mau paling gampang misalnya opening deh. Misalnya opening, kemudian masuk ke dalam konten ya, atau kemudian masuk ke dalam closing ya. Biasanya ada 3 part ya atau 3 bagian dalam sebuah film. Biasanya kan opening, kemudian ada adegan filmnya itu sendiri, kemudian pasti terakhir dengan closing kan. Kurang lebih ini sama lah. Kita buatnya seperti itu. Nah, kita nanti buat nambahkan skin ada di sini ya Bapak Ibu, ada tambah plus, min dan atas bawah. Ini plus nih seperti mau nambahin misalnya opening misalnya. Ya, seperti ini, opening. Nah, kita bisa nambah seperti ini ya. Oke, seperti itu. Nah, saya balik lagi di dalam transisi ini kita bisa geser nih. Nah, di programnya kita lihat ya, ini yang muncul di dalam audience nanti. Jadi kalau saya transisi dia akan bergerak ke dalam setiap scene yang ada di sini. Karena kita punya 2, ya berarti dia hanya 2 scene aja nih yang bergerak. Ya, jadi misalnya opening dulu nih, misalnya opening. Misalnya kita punya tampilan kita sendiri misalnya ya. Kita punya misalnya gambar kampus Unsada gitu ya. Sini kemudian judul pelajaran kita misalnya. Kemudian kita transisikan. Nah, seperti itu. Jadi dia lebih bagus ya kalau di slide show di PPT lah kayak gitu. Nah, transisi ini kita bisa atur ya. Kita mau modelnya seperti apa. Misalnya slide. Nah, seperti itu ya. Atau kita punya fade. Nah, seperti ini boleh. Jadi kita bisa pilih nih. Bisa mau yang mana nih? Mau yang model slide atau mau model yang fade seperti ini. Kecepatannya juga kita bisa atur speednya ya. Di sini bisa dipercepat atau diperlambat ya. Nah, seperti ini. Jadi semakin lama ya kita tambahkan aja. Kita mau semakin lama misalnya pergerakan geserannya semakin lambat. Oke, itu untuk transisi ya. Ada di posisi atas atau di tengah seperti ini. Nah, ini atau kita mau geser ini juga bisa ya. Ini banyak beberapa pilihan di sini. Banyak tombol tapi sebenarnya fungsinya sama. Oke, kemudian saya ke bawah. Tadi kita sudah membahas mengenai scene. Di sini scene ya atau cerita kita. Apa yang mau kita bahas di sini adalah di scene, pergerakan transisinya nanti. Kemudian adalah ini kita bisa naik turunkan ya. Kita mau dasar dulu atau opening dulu silakan. Kemudian kalau mau menghapus ya tinggal diklik yang remove. Misalnya yang opening saya hapus ya. Are you sure? Yes. Maka dia akan terhapus. Begitu juga dari sini ada juga source ya. Source itu adalah sumber atau
di situ ada banyak ya, kalau kita tambahkan di sini nih plus, di situ ada banyak ya yang kita bisa pakai, misalnya untuk browser, untuk image ya, untuk scene dan seterusnya. Nanti kita akan bahas detailnya sekalian, kita nggak perlu bahas ini sekarang tapi nanti ya setelah ini. Kemudian di sini ada preview untuk audio mixer ya. Di sini ada audio-audio yang kita bisa gunakan, kita bisa perlihatkan. Di sini kalau saya ngomong dia bergerak ya, seperti mixer, audio mixer pada umumnya. Nanti di sini juga kita termasuk bisa mengatur beberapa konfigurasi soundnya, tetapi kita pakai yang default aja ya untuk kali ini. Kemudian ini scene transitionnya kita bisa atur, defaultnya ada di sini, mau yang bagaimana ya. Kemudian di sini ada start streaming, dikontrol ya, start streaming atau stop recording. Kalau ini saya lagi record jadi otomatis dia stop recording, atau biasanya defaultnya itu adalah start recording ya. Kemudian studio mode, nah ini defaultnya itu biasanya mungkin kalau Bapak Ibu tadi di awal hanya tampilannya satu aja ya di tengah gini seperti ini. Nah kalau kita klik studio mode, maka seperti ini dua. Saya lebih senang pakai model yang studio mode seperti ini. Jadi kita bisa tahu di audiens kita nih tampilannya apa, seperti itu. Kemudian di sini setting ya. Nah ini hal yang awal pertama kita harus lakukan adalah melakukan proses setting ya. Apa aja sih yang disetting biasanya? Nah, kalau saya tuh biasanya yang pertama itu adalah hotkey ya. Kenapa hotkey? Karena ini untuk memudahkan aja. Jadi biasanya kalau start recording kita mau nulis di sini kan ribet ya, Bapak Ibu ya. Atau nanti pada saat kita klik ini kan kurang bagus hasilnya. Nah, lebih baik kita melakukan proses hotkey-nya atau shortcut key istilahnya ya. Kita dengan F9 dia akan melakukan proses start recording. Kalau kita mau stop, kita pencet aja F10. Jadi ini shortcut key-nya aja. Oke, kemudian untuk yang ini generalnya saya juga pakai yang dark saja, defaultnya ini kita sesuai selera aja ya. Mau yang diubah-ubah boleh ya. Kemudian berikutnya adalah di sini nih. Ini kalau kita menggunakan stream, Bapak Ibu kalau mau live streaming ya, nanti di sini ya. Kemudian untuk outputnya biasanya ini untuk streaming kita pakai yang rendah aja di 750 kilobyte sampai 1000 kilobyte ya, tergantung dari koneksinya. Tapi ini nggak usah kita bahas dulu ya karena ini mainnya di streaming. Saya langsung di video aja biasanya di dan audio ya. Audio juga sebenarnya nggak usah. Nah, ini di audio ini pastikan mic-nya itu sesuai sama mic Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu punya mic extension tambahan misalnya, nah kita sesuaikan. Saya pakai mic tambahan nih, jadi saya pakai yang model ini. Nah, untuk desktop juga sama ya. Kalau misalnya model yang ada speaker aktif atau punya ini, kita bisa pilih di sini. Gitu ya. Kemudian untuk video biarkan saja default. Oke, mungkin itu aja sih, nggak ada perubahan. Khususnya tadi masalah hotkey-nya ya Bapak Ibu, jangan lupa supaya untuk memudahkan kita dalam melakukan recording ya. Oke, mungkin itu. Kemudian ini ya, di sini ada statusnya. Kalau kita live dia akan tulis di sini detiknya berjalan. Kebetulan saya lagi recording jadi ada di sini. Kemudian proses CPU-nya sudah berapa persen dan frame rate-nya sudah berapa ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan apa aja sih yang ada di dalam user interface OBS Studio ini. Ya, saya rasa mudah-mudahan itu bisa sedikit membuka wawasan dan pemahaman kita terkait dengan OBS. Ya, untuk itu nanti dalam video selanjutnya saya akan membahas detail dari scene dan source ya, di scene dan source. Kita saksikan tetap di dalam channel ini ya. Kita akan berjumpa kembali dalam video saya yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.